Tapi kalau kabar cuaca Cirebon dan wilayah 3 kira-kira gimana ya sore ini ya? Ya, jadi untuk sore ini terpantau dari Mhm. pantauan kami, Ya. menurut data citra satelit awan ini ada potensi hujan sedang hingga lebat, terkadang disertai angin kencang dan petir pada sore hingga malam hari nanti. Itu potensinya pada sore malam hari ini, Mas Tupan, gitu. Oh, jadi kemungkinan sampai malam ini masih ada hujan lebat Potensi, ya? iya, Ini potensi. merata di wilayah 3 atau di beberapa titik saja? Ya, dari pantauan saat ini terutama eh, tadi wilayah Majalengka sudah mulai dari kurang lebih jam setengah 4 sudah mulai ada potensi-potensi hujan sedang lebat, dan kemudian ke wilayah Kuningan berkembang, dan nanti juga akan ada potensi meluas ke wilayah Cirebon dan Indramayu. Jadi hampir seluruh wilayah Ciayu Majakuning ini terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, terkadang disertai angin kencang ataupun petir gitu, Mas. Oke, kalau di daerah kabupaten dan kota diprediksikan akan hujan lebat, tentu salah satunya adalah yang harus diperhatikan luapan air ya di beberapa Ya, titik ini karena ada beberapa kantung banjir di sini. Nah, betul. Bung Ahmad Faizin, memang dalam beberapa hari terakhir ini kalau kita coba lihat perakiraan cuaca kan hampir merata ya, artinya tiap hari Ya. ada intensitas hujan di sore hari hingga malam dan lain sebagainya. Sedang terjadi fenomena apa di sekitar kita sebenarnya? Ya, jadi untuk masyarakat Cirebon dan sekitarnya, jadi kita perlu tahu bahwa bulan Januari ini merupakan puncak musim hujan. Nah, Oke, ya. merupakan puncak musim hujan dan diperkirakan berlangsung hingga Februari. Jadi Januari Februari ini puncak musim hujan. Jadi kalau karakteristik puncak musim hujan ini, hampir setiap harinya ada potensi hujan sedang hingga lebat, bisa disertai angin kencang maupun petir. Lah itu 80% dalam satu bulan, hampir setiap sore. Setiap sore. Biasanya terkadang pada umumnya terjadi pada sore malam hari itu, Mas. Ya, gitu. Jadi saat ini fenomenanya kita sedang berlangsung puncak musim hujan Januari Februari, dan ada faktor dukungan, yaitu adanya kemarin fenomena La Nina juga, itu juga mendukung menambah curah hujan. Jadi curah hujan yang semestinya misalkan 400, Januari ini menjadi 500. Jadi meningkatkan kondisi curah hujan lebih tinggi daripada biasanya, seperti itu. Oke. Dan paling tidak dalam beberapa hari ke depan sampai Februari ini akan tetap bertahan sepertinya ya, hujan di sore hari hingga malam dan potensi petir begitu ya. Ya, Nah, betul sekali. kalau potensi hujan di pagi dan siang hari kemungkinannya ada tidak, Bung? Ada. Jadi kita memantau 24 jam. Jadi siklus atmosfer ini tidak bisa kita prediksi hanya sore malam hari. Betul, ya. Terkadang ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan pergeseran waktu. Jadi cuaca ini bersifat dinamis ya. Dinamis itu setiap detik, setiap menit, setiap jam itu berubah-ubah. Jadi kalau dibilang adakah potensi malam pagi hari, ada. Selalu ada. Itu selalu ada. Itu kapan nanti kita informasikan melalui web kami, medsos kami. Jadi kita pantau 24 jam karena kondisi atmosfer ini kadang berubah-ubah. Misalkan prediksi besok sore hujan lebat, ternyata hanya ringan lagi. Kita harus pantau, update terus. Baik. Bagi masyarakat awam seperti saya, Mas Ahmad Faizin, kadang ketika hujan itu turun ya, kadang kita masih meraba-raba ini kira-kira ada petir atau tidak. Nah, kalau dari prakirawan bisa membedakan tidak sih sebenarnya hujan yang kemungkinan akan disertai petir dan hujan yang aman-aman saja? Betul. Ya, gini. Jadi ini cara mudah bagi masyarakat mungkin yang belum tahu karakteristik hujan ya. Jadi kita simpel aja. Yang pertama, kalau ada awan hitam, awannya abu-abu kehitaman pekat, lah itu namanya awan hujan atau awan konvektif atau yang disebut awan cumulonimbus. Ini udah pasti bisa menimbulkan hujan sedang hingga lebat, bahkan puting beliung bisa, kayak kemarin di Desa Silangit kan. Ya, bahkan petir juga bisa, angin kencang juga bisa. Jadi caranya visual kita harus melihat dulu awannya. Kalau awannya bersifat berwarna
abu-abu kehitam-hitaman pekat, ya itu juga 80% bisa berpotensi petir maupun angin kencang. Ataupun hujan lebat disertai angin kencang. Jadi kita melihat visual warnanya dulu. Kalau warnanya sudah merata tuh putih hingga abu-abu lah, itu cenderung kondisinya stabil. Jadi dia hujan ringan, durasi bisa lama, bisa 6 jam. Tapi tanpa petir. Iya, tanpa petir. Kalau hitam, udah abu-abu kehitaman pekat, terus ketinggiannya rendah, nah itu bisa potensi hujan disertai petir, bahkan angin kencang, bahkan puting beliung yang kayak kemarin, terus bahkan petir juga. Tapi durasinya singkat biasanya hujan tersebut kalau awan-awannya berwarna hitam. Bisa paling lama kemungkinan 2 jam 3 jam. Kalau awannya sudah berwarna putih, agak bagus gitu, agak cerah putih, keabu-abuan itu intensitasnya menurun, tapi bisa berdurasi lama menjadi 6 jam gitu. Artinya bisa juga didukung oleh kecepatan angin ya, Bung ya. Kalau misalnya anginnya bagus, cepat kan nanti yang hitam itu bisa lebih cepat berpindah atau gimana? Ya, betul. Jadi terkadang masyarakat melihat awan hitam nih mau hujan, jadi tiba-tiba ada hujan. Nah, jadi kondisi perawanan di dalam awan tersebut, jika ada angin kencang di lapisan ketinggian tertentu, di lapisan awan tersebut, jika anginnya kencang, nanti awan tersebut akan bergeser. Maka dari itu wilayah tersebut nggak jadi hujan. Ini juga sering masyarakat cerita. Jadi kalau misalkan di daerah sini tiba-tiba hitam, setelah 5 menit nggak jadi hujan. Nggak jadi hujan. Itu karena itu karena kegeser oleh angin. Tergeser artinya hujannya bisa saja tetap terjadi tapi tidak di daerah itu. Iya, betul. Geser tergantung arah angin. Misalkan arah angin barat ke timur, misalkan kondisi awan-awannya di kota Cirebon tiba-tiba bergeser menuju ke timur, misalnya wilayah Cirebon Timur, maka bisa terjadi di wilayah Cirebon Timur gitu. Mas Ahmad Faizin, kalau kemudian tiba-tiba ada terjadi hujan di sekitar rumah begitu ya, di sekitar rumah kita, hujannya lumayan deras, tapi sama sekali tidak ada angin. Artinya kita bisa melihat ya, turunan air hujan juga langsung ke bawah, nggak ke samping, nggak kemana, terus kita juga bisa melihat ranting-ranting juga diam-diam saja gitu. Itu ada yang perlu dikhawatirkan nggak dari hujan seperti itu? Ya, jadi namanya air hujan juga ada, walaupun tidak ada angin maupun petir juga kita tetap harus waspada dan berhati-hati, karena kondisi yang hujan yang nggak ada angin dengan nggak ada itu bisa menimbulkan suatu contoh genangan juga. Kalau durasinya betul. cukup lama, misalkan bisa 4 jam 5 jam bisa genangan. Nah, genangan lebih selain itu juga jalan licin. Ini para pengendara motor juga harus berhati-hati. Nah, jadi semua jenis hujan ini semua harus tetap waspada. Apapun jenisnya, maupun hujan biasa, hujan disertai petir maupun angin kencang. Jadi kita selalu tetap waspada kemungkinan dampak-dampak yang bisa ditimbulkan gitu, Mas. Sedikit mungkin tadi juga sudah disinggung oleh Mas Faizin terkait dengan salah satu tanda bagaimana itu bisa terjadi puting beliung, tapi mungkin bisa lebih komprehensif, Mas, supaya masyarakat termasuk juga saya ya bisa mengetahui betul ketika saya misalnya sedang berada di luar rumah atau sedang mengendarai mobil atau apa, kayaknya ada potensi puting beliung atau apa. Apa saja yang bisa kita kenali oleh seperti halnya saya yang masyarakat awam, Mas? Apa saja? Ya, jadi benar. Jadi gini, Mas. Jadi ini perlu saya jelaskan sekali. Jadi masyarakat harus tahu perbedaan puting beliung dan angin kencang. Kalau puting beliung tuh ada bentuk wujudnya, dia berupa corong menuju seperti belalai gajah menuju ke bawah ke daratan dan bergerak yang seperti teman di langit. Itu puting beliung. Itu jika tidak ada puting beliung ya kemarin di langit ya. Kalau kejadiannya nggak ada wujud tersebut tapi anginnya kencang, itu namanya angin kencang. Biasanya hujan lebat disertai angin kencang. Itu yang perlu masyarakat ketahui, karena kami dapat informasi laporan puting beliung, maka dari itu buktinya tidak ada seperti bentuknya, wujudnya. Jadi kemarin Desa Silangit udah pasti itu puting beliung. Karena ada puting beliung. Nah, terus bagaimana kita bisa melihat, bisa memperkirakan bahwa itu puting beliung? Jadi kondisi fenomena puting beliung ini bersifat sangat fisis, lokal, sangat kecil di dalam awan. Jadi sangat susah bagi
kami masyarakat maupun masyarakat biasa kalau tidak mempunyai alat tertentu kalau di kami ada citra satelit awan, ada radar cuaca. Bisa ketahuan ya? Bisa ketahuan. Itu pun bisa ketahuan H-1 jam, Mas. Oh, 1 jam sebelum itu sudah bisa terlihat di radar ya? Iya, bisa. Oke, kalau oke. kita mempunyai radar cuaca bisa dilihat H-1 jam. Kalau masyarakat awam sangat susah karena puting beliung ini yang pasti penyebabnya awan hujan yang berwarna abu-abu kehitaman pekat atau yang disebut awan cumulonimbus yang sekarang ini di sini sekitar kantor kami juga hitam pekat. Sedang terpantau begitu ya? Akan tapi dalam pantauan kami awan tersebut tidak menimbulkan puting beliung. Jadi dari masyarakat bagaimana cara mengetahui? Yang pertama melihat itu visualnya aja. Yang penting awan cumulonimbus ini tadi berwarna hitam abu-abu kehitaman pekat itu bisa menimbulkan angin kencang maupun puting beliung. Tapi tidak 80% bisa terjadi karena kita nggak punya alat kalau misalkan masyarakatnya. Betul. Jadi kesimpulannya puting beliung bagi masyarakat awam susah sekali diketahui karena harus memakai alat canggih atau modern berupa radar cuaca maupun citra satelit. Itu Mas Iman. Ini menarik nih. Kalau masyarakat sama sekali, kalau dibilang sama sekali mungkin juga tidak ya. Artinya mungkin tidak bisa mendeteksi kapan atau ini akan terjadi puting beliung atau tidak. Tapi kan kantornya Mas Faizin bisa. Karena punya alat canggihnya lah untuk bisa memantau itu. Seberapa cepat BMKG bisa menginformasikan ke daerah tersebut bahwa di tempat itu akan terjadi puting beliung? Ya, jadi kami sudah mempunyai informasi berupa peringatan dini cuaca early warning system ya. Nah, iya, kita sudah sebarkan jika akan terjadi hujan lebat maupun angin kencang maupun potensi-potensi puting beliung di wilayah per kecamatan. Kita sudah sebarkan biasanya H-1 jam maupun H-30 menit. Kita sebarkan selama ini kita sebarkan ke grup-grup terutama grup BPBD, BPBD Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kejalingga Kuningan, CI Majakuning lah. Jadi informasi ini bisa diteruskan oleh pihak BPBD ke bawah lagi ke camat, ke kuwu, ya seperti itu Mas. Kita sudah mempunyai informasi peringatan dini sudah tiap harinya. Gitu, ya. Berarti termasuk juga yang terjadi di Selangit. Sebenarnya sudah diberikan peringatan dini sebelumnya. Artinya kejadian sampai berapa rumah rusak dan lain sebagainya itu adalah sudah masuk dalam kategori terantisipasi sebenarnya. Jadi ya benar. Jadi walaupun kita sudah menginformasikan suatu peringatan dini, tapi tergantung tanggap masyarakatnya. Betul. Itu poinnya berarti ya. Iya, poinnya. Edukasi masyarakat jika melihat angin kencang lebih banyak melihat dan memvideo. Nah, itu betul itu. Jadi perlunya adanya edukasi seperti kita bagaimana contohnya terjadi gempa bumi. Setelah terjadi gempa bumi, kita harus berlindung di mana. Itu harus ada edukasi khusus untuk kondisi cuaca ekstrim puting beliung ini. Misalkan terjadi ada putaran angin, jangan teriak-teriak melihat video aja, jangan. Selamatkan diri gitu ya. Ya, lihat pergerakannya. Lihat pergerakannya. Jika pergerakannya menuju ke arah warga, kita harus menyelamatkan diri. Keluar dari bangunan rumah maupun dari pohon-pohon. Menghindar dari pohon-pohon. Itu yang harus dilakukan ya. Mempunyai titik evakuasi di daerah yang lapang, tanah lapang, jauh dari reruntuhan rumah, reruntuhan pohon tumbang seperti itu. Jadi edukasi menjelang terjadinya puting beliung itu perlu sekali bagi masyarakat, terutama masyarakat CI Majakuning. Sepertinya itu akan saya coba tanyakan ke BPBD, apakah semua desa-desa kita sudah memiliki titik kumpul ya Mas ya, untuk bisa masyarakat berkumpul ketika terjadi bencana alam. Tapi Mas Faizin, terakhir saja, berarti kemungkinan perakiraan cuacanya beberapa hari ke depan masih akan seperti ini ya, hujan disertai petir, angin kencang dan terus ya, seperti itu ya? Betul. Jadi ini barusan saya lihat, jadi dari tanggal 5 ini hingga tanggal 9,
hampir 90% di sore hari, malam hari ada potensi hujan hingga sedang hingga lebat, bisa disertai angin kencang maupun petir. Jadi perlu diwaspadai bagi masyarakat, karena kita kemarin terjadi di Silangit puting beliung. Kemudian hari berikutnya juga ada puting beliung, walaupun melintas di sawah. Betul. Nah, ini perlu saya jelaskan sedikit Mas ya. Silakan Jadi, Mas. Kita mempunyai analisis kemarin di puting beliung Silangit. Jadi dalam kecepatan anginnya, kenapa bisa dari laporan BPD 200 kurang lebih 200 rumah ya Mas, kurang lebih bisa kerusak, pohon tumbang. Jadi kemarin kecepatan anginnya diperkirakan sebesar 41 hingga 47 knot atau 75 hingga 88 km per jam. Itu kategori udah angin ekstrim lah. Jadi perlu diwaspadai ke depannya jika terjadi puting beliung maupun angin kencang. Itu bagi masyarakat juga harus tanggap dalam arti apa yang harus dilakukan saat terjadi. Jangan di video terus ya. Jadi kita harus edukasi ke masyarakat yang lain. Ayo kita berkumpul di tanah yang lapang, terus kita jauh dari pohon. Terus dalam 4 hari ini juga potensi cuaca ekstrim seperti hujan sedang lebat ini juga berpotensi kondisi banjir. Kemarin saya juga sering hampir tiap hari memantau Cipto, jika hujannya segini Cipto udah tergenang. Sudah tergenang, betul. Apalagi Terusan Pemuda itu langganan. Jadi sekali. Ini perlu dicatat bagi mungkin masyarakat maupun pemerintah daerah sekitar. Jadi kita harus aware sekarang, dari harus sadar dari lingkungan sekitar seperti drainase, seperti pohon-pohon yang sudah lapuk tuh perlu sekali kita rawat. Dibersihkan sampahnya, pohonnya yang sudah lapuk kita tebang. Ya, karena untuk itu sangat penting untuk meminimalisir dampak yang bisa timbulkan kemungkinan korban jiwa maupun banjir yang lebih besar. Itu Mas. Dan sebenarnya kan siklusnya sudah jelas ya, ada musim hujan, setelah itu akan musim yang lain, maka sebenarnya sudah harus dipersiapkan segala sesuatunya. Tapi terakhir saja, ini benar-benar terakhir ini. Betul. Kalau terjadi puting beliung nih, berapa durasi terlama akan terjadi puting beliung itu biasanya? Jadi puting beliung ini mempunyai sifat yang sangat khas. Jadi kalau di Amerika namanya tornado. Kenapa beda di Indonesia? Di Indonesia namanya puting beliung karena bentuknya lebih kecil, kecepatannya lebih rendah daripada tornado. Tapi puting beliung itu tornado juga? Iya, kalau bahasanya di Amerika tornado. Kalau bahasa di Indonesia puting beliung. Atau kalau masyarakat awam bisa bilang angin puyuh gitu ya. Sebenarnya itu tornado dalam skala kecepatan yang lebih rendah daripada tornado yang di Amerika. Di Amerika lebih besar, bisa 100 knot, bisa semua kota hancur. Kalau di kita, alhamdulillah kecepatannya hanya seperti ini, perlu antisipasi lah. Jadi tadi gimana Mas? Durasi. Durasi ya. Jadi durasi biasanya 2 menit hingga 10 menit. 2 menit sampai 1 menit. Untuk ukuran tornado 2 menit sampai 10 menit. 2 sampai 10 menit itu udah lama sekali ya Mas. Iya, kalau tornado panjang bisa sekali ya. Tornado di Amerika, justru lebih panjang lagi. Iya, bisa 1 kota, 2 kota bisa hancur. Jadi ini saya perlu lagi Mas ya, perlu sampaikan ya. Jadi kalau untuk antisipasi juga puting beliung maupun angin kencang dari rumah-rumah yang semi permanen. Nah, ini yang perlu kemarin saya lihat itu. Iya, dampak yang rumah roboh atau runtuh itu kebanyakan rumah semi permanen. Jadi kita perlu juga aware lagi, rumah semi permanen juga kita pikirkan bahwa kekuatannya seberapa, dan dampaknya jika terjadi yang kencang seperti itu. Itu aja Mas. Jadi itu aja Mas.